Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, selamat datang di kelas politik Pak Jo ya. Apa kabar kalian semua? Kalian gimana kabarnya? Baik juga? Baik yang di kelas ini maupun yang ikut kelas Pak Jo secara online ya. Oke, baik seperti biasa Pak Jo akan absen dulu ya. Kita akan absen dulu ya, biar tahu siapa saja yang masuk dan tidak masuk ya. Baik, Bapak akan absen yang pertama. Paman Usman masuk. Paman Usman? Paman Usman mana? Oh, Paman Usman nggak masuk, katanya lagi sakit ya. Sakit apa? Sakit hati. Oke. Iya, cepat sembuh ya Paman. Lalu berikutnya adalah siapa lagi ya? Kok Bapak nggak lihat kayaknya Mas Firly kok. Sudah lama nggak kelihatan ya. Mas Firly mana? Mas Firly. Ya? Lagi olahraga bulu tangkis. Oh iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terutama buat Mas Firly. Ini yang terakhir ini. Kang Hasim gimana kabarnya? Ya kemarin lagi banyak masalah ya. Oh lagi kumpul sama Paman Usman dan Mas Firly ya? Tiga-tiganya lagi curhat karena dipecat ya. Dipecat oleh ketuanya masing-masing ya. Gara-gara belain bosnya ya. Baik, anak-anak sekalian. Kawan murid semua yang hari ini hadir. Tema belajar hari ini adalah soal geografi ya. Ini penting, yaitu tanda-tanda IKN akan mangkrak seperti hambalang ya. Tolong disiapkan alat tulisnya. Ya, kawan murid SD Negeri 2045 yang Bapak sayangi ya, kawan murid semua, seperti kita ketahui ya, Provinsi Jakarta ini sudah bukan lagi ibu kota negara. Tepatnya sejak tanggal 15 Februari 2024 lalu. Pas banget, persis sehari setelah pencoblosan. Jakarta langsung kehilangan keperawanannya. Kok ya pas ya? Sehari setelah Pilpres, langsung diundangkan bahwa Jakarta sudah bukan ibu kota. Dan lanjut ke IKN. Maksudnya itu, apakah memastikan bahwa rencana menang pemilunya berjalan lancar? Setelah itu baru laksanakan agenda berikutnya. Cuma cicak yang nemplok di tembok istana aja tuh yang tahu tuh kebenarannya soal ini. Kita mana tahu ya kan? Tepatnya kita nggak boleh tahu ya. Lalu setelah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi, yang dengan terburu-buru, gerusa-gerusu, main cabut status ibu kotanya, ternyata IKN juga nggak siap-siap juga. Padahal Jakarta masih berdiri dengan tegar, masih berfungsi dengan normal. Padahal Jakarta masih fine-fine saja. Padahal Jakarta masih lancar digunakan oleh seluruh kementerian yang ada. Tapi kok sudah nggak tahan, pengen segera pindah ke provinsi satunya. Apakah ini yang namanya sehijau-hijaunya rumput di depan rumah tetap lebih hijau rumput tetangga? Kawan murid sekalian, padahal Jakarta masih bisa buat kerja loh. Masih bisa jadi ibu kota. Sampai ibu kota baru benar-benar selesai dan teruji kesiapannya, ya. Sampai ibu kota baru siap air dan listriknya. Sampai pembangunan IKN tidak malah menambah utang negara. Sampai ibu kota baru tidak mengusir paksa warga asli di sekitarnya. Ingat itu. Sampai ibu kota baru tidak dianggap merampok tanah saudara-saudara kita. Sampai ibu kota baru lebih banyak manfaat daripada cerita kesedihan di dalamnya. Ini membangun ibu kota loh Pak. Harus mendapat doa, restu seluruh rakyatnya. Bukan ambisi Pak Presiden doang beserta keluarga. Jakarta masih berguna Pak. Kenapa IKN diburu-buru kayak Jakarta udah tenggelam saja? Kalau tahu sekarang Jakarta banjir kan kita semua tahu. Siapa pejabat gubernurnya? Tapi ibarat nasi ya. Ibarat nasi semua sudah menjadi bubur. Karena ambisi brutal Presiden Konoha yang ngawur, pembangunan IKN disebut siang malam sekarang dilembur.
cuma buat upacara bendera 17-an sebelum zuhur. Kawan murid yang Bapak hormati, padahal ada kesulitan air, ada kesulitan soal air. Meski bendungan Sepaku sudah hadir, saya dengar kualitas airnya berlendir. Apakah ini karena jatah APBN yang belum cair? Yang menarik adalah pernyataan Pak Wiwi, bahwa katanya akan berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Ternyata fasilitas utama belum juga jadi. Listrik dan air bersih pun belum ada di sana dan sini. Lalu Presiden berkata, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat progres lapangannya. Dilihat. Begitu kata Pak Wiwi. Ini menarik sekali kawan murid sekalian. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksa, kata Pak Wiwi. Coba kalimat ini digunakan untuk anak-anaknya saat Pilpres dan Pilkada. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksa, kata Pak Wiwi. Coba kalimat ini digunakan ketika meminta ASN pindah ke IKN sekarang juga. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksa, kata Pak Wiwi. Cobalah kalau kalimat ini digunakan ketika tim sesnya meminta sebar bansos demi suara. Mendengar kalimat ini, orang waras senusantara mengelus dada. Dan kaum baterai melendung 58% bingung mau taruh mukanya di mana. Kawan murid yang Bapak hormati, akhirnya kekhawatiran kita semua tentunya terhadap kondisi IKN semakin nyata. Apakah IKN akan menyusul Candi Hambalang saudaranya? Kalau sampai IKN seperti Hambalang, yang gembira dan bahagia pastinya keluarga Cikeas. Nggak akan dihujat lagi tuh sama kaum bucin Jokower karena sama-sama kena PMN alias proyek mangkrak nasional. Nah, kawan murid sekalian, Pak Jo menganalisa, inilah tanda-tanda menuju proyek mangkrak nasional itu sudah terlihat hilalnya. Yang pertama, soal IKN. Mundurnya ketua dan wakil ketua otorita IKN kemarin. Heboh di mana-mana. Nggak cuman Pak Guru ya tentunya, tapi hampir seluruh pengamat politik satu suara yaitu, wah ini ada apa-apa dengan IKN. Berikutnya adalah belum ada investor yang pasti. Ini juga. Walaupun katanya investor sudah ngantri berbaris kayak antri bansos, ternyata menterinya sendiri bilang belum ada. Kita sering ya kena prengisasi seperti ini, sering. Prengisasi nasional. Lalu yang ketiga ada pernyataan yang menyampaikan bahwa presiden terpilih tidak memprioritaskan IKN. Ini lebih parah lagi. Jadi sebenarnya IKN ini buat siapa? Kalau masyarakat setempat menolak, banyak pengamat politik ekonomi pesimis melihat kondisi negara kita, keuangan negara kita, lalu mendadak salah satu pembesar dari sebelah menyampaikan bahwa presiden terpilih yaitu Pak Prabowo sepertinya tidak akan memprioritaskan IKN karena ada yang lebih penting. Makan gratis. Ya. Nah, yang keempat adalah sampai sekarang Kepres soal ibu kota Nusantara belum berani ditandatangani oleh Pak Dewiwi. Nah, kenapa? Jadi sekarang ini kita nggak punya ibu kota. Apakah Jakarta atau IKN? Karena yang satu sudah dicabut, yang satunya belum dimasukin. Kalau satunya dicabut dan satunya lagi belum dimasukin, itu kentang namanya ya. Inilah kawan murid semuanya yang bisa saja menjadi tanda-tanda bahwa ambisi Pak Jokowi yang di luar Nurul soal percepatan pembangunan dan pindahan ke IKN bisa saja terancam gagal total politik. Saya bayangkan kalau saja semangat dan ambisi Pak Wiwi yang over soal IKN itu digunakan sama besarnya untuk keadilan ekonomi di Indonesia, betapa kita sudah
benar-benar 2045 nanti sudah menjadi negara maju. Kalau semangatnya sama gitu ya. Saya juga membayangkan kalau saja semangat dan ambisi Pak Wiwi yang over soal IKN itu digunakan sama besarnya untuk keamanan data kita misalnya. Tentu passwordnya nggak admin 1, 2, 3, 4 lagi ya. Saya juga membayangkan kalau saja semangat dan ambisi Pak Wiwi yang over soal IKN itu digunakan sama besarnya untuk mengurai rumitnya birokrasi kita, mungkin investor juga sudah datang ya. Bayangkan. Saya bayangkan kalau saja semangat dan ambisi Pak Wiwi yang over soal IKN itu digunakan sama besarnya untuk menjadi wasit yang adil dan jujur pada Pilpres dan juga pemilu kemarin. Mungkin kita tidak mengalami sesuatu yang pesimis terhadap masa depan Indonesia. Kalau itu dilaksanakan kemarin-kemarin ini, maka mungkin saja tingkat kepuasan masyarakat akan mencapai puncak tertinggi tanpa harus repot-repot membeli survei untuk menutupi keburukan kinerja. Demikian pelajaran hari ini. Kawan murid sekalian, saya Pak Guru Jo. Aman kan?